Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah 5 benang merah dalam asuhan persalinan. 5 benang merah dirasakan sangat penting dalam memberikan asuhan persalinan dan kelahiran bayi yang bersih dan aman. Kelima benang merah ini akan selalu berlaku dalam penata laksanaan persalinan yang dimulai dari kala 1 sampai dengan kala 4, termasuk penata laksanaan bayi baru lahir. Seperti kita ketahui, tujuan asuhan persalinan adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi siapa? Bagi ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Kelima benang merah tersebut adalah yang pertama, pengambilan keputusan klinik, kedua, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, ketiga, pencegahan infeksi dalam proses persalinan, kemudian 4, aspek pencatatan, kemudian 5, rujukan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengambilan keputusan klinik. Seperti kita ketahui, membuat keputusan merupakan proses yang menentukan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan yang dibuat itu harus akurat, komprehensif, aman bagi siapa? Bagi pasien, keluarga, maupun petugas yang memberikan pertolongan. Membuat keputusan klinik dihasilkan melalui serangkaian proses metode yang sistematik dengan menggunakan informasi dan dari hasil intervensi berdasarkan bukti, keterampilan, dan pengalaman yang dikembangkan melalui berbagai tahap yang logis dalam upaya menyelesaikan masalah dan terfokus pada klien. Nah, proses pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama, pengumpulan data subjek dan objektif. Bidan dalam mengumpulkan data subjek dan data objektif dari klien. Nah, kemudian data subjek itu adalah informasi yang diceritakan oleh ibu tentang apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa yang telah dialami. Nah, di sini juga termasuk informasi tambahan dari anggota keluarga tentang status ibu, ya. Kemudian data objektif adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan pemeriksaan atau pengantar terhadap siapa? Terhadap ibu atau bayi baru lahir. Nah, cara pengumpulan datanya melalui berbicara, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi ibu, riwayat perjalanan penyakit. Di sini juga di data objektif, petugas mengamati tingkah laku ibu, apakah si ibu terlihat sehat atau sakit. Petugas melakukan pemeriksaan fisik serta melakukan pemeriksaan tambahan lainnya bila dianggap perlu. Kemudian yang kedua adalah diagnosis, membuat diagnosis secara tepat dan cepat setelah data dikumpulkan dan dianalisa. Pastikan bahwa data-data yang dapat mendukung diagnosa, jangan lupa untuk memperhatikan kemungkinan sejumlah diagnosa banding. Kemudian penata laksanaan asuhan. Rencana penata laksanaan asuhan disusun setelah diagnosa ditegakkan. Nah, pilihan intervensi efektif itu dipengaruhi oleh bukti-bukti klinik, keinginan dan kepercayaan ibu, tempat dan waktu asuhan, kemudian perlengkapan, bahan dan obat-obatan yang tersedia, biaya yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan yang telah diberikan kepada klien. Nah, di sini tentukan apakah perlu dikaji ulang atau diteruskan sesuai dengan kebutuhan saat itu atau sesuai dengan kemajuan pengobatan.
Langkah selanjutnya adalah asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut sertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran. Evidence menunjukkan bahwa jika ibu diperhatikan dan diberi dukungan selama persalinan, mereka akan mendapatkan rasa aman dan hasil yang lebih baik. Asuhan sayang ibu dapat diberikan dengan alasan pertama, meninggalkan intervensi yang berbahaya. Maksudnya di sini adalah contohnya seperti pemberian oksitosin sebelum persalinan dengan cara apapun, efeknya tidak dapat dikontrol. Nah, ini mengakibatkan atau mendorong fundus selama persalinan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan ibu untuk menentukan posisi dan gerakan yang aman selama persalinan berlangsung. Nah, yang ketiga adalah kebiasaan rutin yang membahayakan yang harus dihindari seperti tindakan klisma, pencukuran pubis, kemudian eksplorasi uterus. Selanjutnya adalah asuhan sayang ibu. Yang pertama, konsep yang aman berdasarkan evidence dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup ibu. Nah, di sini pemberian asuhan harus menghargai budaya, kepercayaan, menjaga privasi, kemudian memahami kebutuhan dan keinginan ibu. Kemudian yang kedua, asuhan sayang ibu memberikan rasa nyaman dan aman selama proses persalinan, menghargai budaya, praktek keagamaan, dan kepercayaan dengan melibatkan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, asuhan sayang ibu menghormati kenyataan bahwa kehamilan persalinan merupakan proses alami dan tidak perlu diintervensi tanpa adanya komplikasi. Asuhan sayang ibu berpusat pada ibu, bukan kepada petugas. Prinsip asuhan sayang ibu yang pertama, memahami bahwa kelahiran merupakan proses alami dan biologis. Kemudian yang kedua, menggunakan cara-cara yang sederhana dan tidak melakukan intervensi tanpa adanya indikasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rasa aman berdasarkan fakta dan memberikan kontribusi pada keselamatan jiwa ibu. Selanjutnya, asuhan yang diberikan berpusat pada ibu. Kemudian menjaga privasi serta kerahasiaan ibu. Kemudian membantu ibu agar merasa aman, nyaman, dan didukung secara emosional. Selanjutnya, memastikan ibu mendapatkan informasi penjelasan dan konseling yang cukup. Lanjut, memberikan ibu dan keluarga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mendukung ibu dan keluarga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Kemudian, menghormati praktik adat dan keyakinan agama, memantau kesejahteraan fisik, psikologi, spiritual, dan sosial ibu, keluarga selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Selanjutnya, memfokuskan perhatian pada peningkatan keselamatan dan pencegahan penyakit. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, itu adalah pencegahan infeksi dalam proses persalinan. Tindakan pencegahan infeksi adalah bagian esensial dari asuhan lengkap yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir dan harus dilaksanakan secara rutin. Mengingat bahwa infeksi dapat ditularkan melalui darah, sekret vagina, air mani, cairan amnion, dan cairan tubuh lainnya, maka di sini setiap petugas yang bekerja di lingkungan yang memungkinkan terpapar hal-hal tersebut mempunyai resiko untuk tertular bila tidak mengindahkan prosedur pencegahan infeksi. Nah, penata laksanaan pencegahan infeksi itu bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi pada ibu bersalin yang meliputi apa saja. Yang pertama, prosedur cuci tangan dengan menerapkan 6 langkah, ya. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan sampah medis, dipilih mana sampah medis dan non medis. Kemudian sampah-sampah benda tajam. Kemudian adalah pemprosesan alat. Nah, di pemprosesan alat ini kita fokus di alat
partus bekas pakai, pengolahan alat kesehatan itu dapat mencegah atau menjamin alat tersebut dalam kondisi steril dan siap pakai. Nah, pemilihan pengolahan tergantung pada kegunaan alat dan berhubungan dengan risiko penyebaran infeksi. Pengolahan alat itu dimulai dari dekontaminasi, pencucian, sterilisasi atau DTT dan penyimpanan. Dan dipastikan dalam penyimpanan jika alat dalam 7 hari tidak digunakan, alat tersebut harus disterilkan ulang. Kita masuk yang keempat, aspek pendokumentasian. Nah, pendokumentasian dalam manajemen kebidanan merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan yang pertama, dokumentasi menyediakan catatan permanen tentang pasien. Kedua, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara petugas kesehatan. Ketiga, kelanjutan dari perawatan dipermudah dari suatu kunjungan ke kunjungan berikutnya, dari satu petugas ke petugas lainnya, atau dari petugas ke fasilitas. Kemudian lanjut, informasi dapat digunakan untuk evaluasi. Maksudnya di sini untuk melihat apakah perawatan sudah dilakukan dengan tepat, mengidentifikasi kejadian yang ada, dan membuat perubahan serta perbaikan peningkatan manajemen perawatan pasien. Selanjutnya adalah memperkuat keberhasilan manajemen sehingga metode-metode dapat dilanjutkan dan disosialisasikan kepada yang lainnya. Kemudian data yang digunakan untuk penelitian atau studi kasus. Selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai data statistik untuk catatan nasional, data statistik yang berkaitan dengan kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Nah, dalam asuhan persalinan normal, sistem pencatatan yang digunakan adalah partograf. Kemudian selanjutnya adalah aspek rujukan. Rujukan dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan yang memiliki sarana lebih lengkap. Nah, rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal itu dari satu unit ke unit lain yang lebih lengkap atau masih dalam lingkup rumah sakit, maupun horizontal maksudnya adalah dari satu bagian ke bagian lain dalam satu unit. Perlu diperhatikan, sangat sulit untuk menduga kapan terjadinya penyulit sehingga kesiapan merujuk ibu atau bayi ke fasilitas rujukan secara optimal dan tepat waktu akan menjadi syarat keberhasilan untuk upaya penyelamatan. Nah, kegiatan rujukan dalam pelayanan kebidanan itu yang pertama, pengiriman orang sakit dari unit kesehatan kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap, rujukan kasus-kasus patologi kehamilan, persalinan, dan nifas, pengiriman kasus masalah reproduksi manusia lainnya. 4, pengiriman bahan laboratorium. Nah, perlu dikaji ulang juga bahwa kaji ulang rencana rujukan ibu dan keluarga. Nah, jika ibu belum membuat keputusan rujukan selama kehamilannya, penting untuk dapat mendiskusikan rencana tersebut dengan ibu dan keluarganya di awal persalinan. Nah, jika timbul masalah pada saat persalinan dan rencana rujukan belum dibicarakan, maka seringkali sulit untuk melakukan semua persiapan-persiapan secara tepat. Nah, pada waktu bidan melakukan rujukan, bidan harus paham pada waktu melakukan rujukan. Di sini bidan harus melakukan bakso kuda. Nah, kita akan bahas bakso kuda dapat digunakan untuk mengingat hal-hal penting dalam mempersiapkan rujukan untuk ibu dan bayi. Yang pertama, B. Bidan. Pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten untuk dibawa ke fasilitas rujukan. Kemudian alat, bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan persalinan dan bayi baru lahir.
bersama ibu ke tempat rujukan yang mungkin diperlukan dalam perjalanan menuju fasilitas rujukan. K. Keluarga. Beritahu keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan bayi dan mengapa ibu dan bayi perlu dirujuk. Di sini suami atau anggota keluarga yang lain harus menemani ibu dan bayi baru lahir hingga sampai ke fasilitas rujukan. Kemudian lanjut S. Surat. Berikan surat ke tempat rujukan. Nah, surat ini harus memberikan identifikasi mengenai ibu dan bayi baru lahir. Di sini cantumkan alasan rujukan dan uraikan hasil penyakit atau asuhan atau obat-obatan yang diterima oleh ibu dan bayi baru lahir. Sertakan juga partograf yang dipakai untuk membuat keputusan klinik. Selanjutnya O. Obat. Bawa obat-obatan esensial pada saat mengantar ibu ke fasilitas rujukan. K selanjutnya adalah kendaraan. Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi yang nyaman. Yang selanjutnya adalah U, yaitu uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah cukup untuk keperluan membeli obat-obatan yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lain yang diperlukan selama ibu dan bayi baru lahir tinggal di fasilitas rujukan. Selanjutnya adalah DA, darah dan doa. Nah, persiapan darah baik dari anggota keluarga maupun kerabat sebagai persiapan jika terjadi perdarahan. Doa sebagai kekuatan spiritual dan harapan yang dapat membantu proses persalinan. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.